Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aja'ahal mahadu ila jiza'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ayat ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, nasabah BSM yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, punya sebuah makna yang sangat besar sebenarnya kalau kita tadaburi. Saya akan bacakan artinya dari ayat yang saya baca tadi. Ini surat Maryam ayat ke-22 ya. Kita mulai dari ayat 23 maaf. Maka rasa sakit yang akan melahirkan anak tersebut memaksa ia, Maryam alaihissalam, bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan," kata Maryam. Saking beratnya sakitnya, saking beratnya ketakutannya, kecemasannya. Kemudian Jibril alaihissalam berkata atau menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan kata Jibril kepada Maryam alaihissalam, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma tersebut, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, Allah katakan, "Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang saya hormati, Masya Allah, tabarakallahnya ya. Kalau kita lihat di ayat tadi, ada persamaan ya, dengan ayat yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis ya. Hadis tersebut berbunyi, Nabi SAW berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah, ini rutab. Ini rutab ya. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu ini, kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Ya, jadi kalau kita lihat jadi penjelasan atau mungkin terjemah dari ayat tadi yang menjelaskan saat Maryam alaihissalam sedang sakit, sedang takut, sedang cemas, apa yang Jibril perintahkan atau apa yang Jibril sampaikan kepada Maryam. Ternyata Maryam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, yang mana kita tahu Jibril ini pastinya urusannya sama Allah gitu kan. Dia mengatakan sesuatu pasti urusannya atau firmannya dari Allah. Maka Jibril ya menyampaikan, goyangkanlah pohon kurma itu, kata Jibril ya. Kemudian makanlah kurma tadi dan minumlah dan bersenang hatilah. Ini menarik. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, ternyata memang setelah itu ada kata-kata, "Aku akan berpuasa," kata Maryam. Jadi subhanallah, akhirnya untuk menenangkan dirinya dan tidak banyak katakanlah mungkin yang harus dia katakan, dia lihat, akhirnya dia Maryam alaihissalam mengatakan bahwa saya akan berpuasa, kata Maryam. Nah, dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwa ternyata memang kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan rutab, ya, dengan kurma basah tadi, atau kalau nggak dengan tamar, atau kalau nggak dengan air putih. Saya melihat ada benang merahnya di sini menurut saya. Artinya apa? Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu, kalau kita lihat hadisnya, Nabi SAW katakan bahwa kebahagiaan ya orang yang sedang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, saat dia
berbuka puasa, ya, kebagian orang yang sedang berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia sedang berbuka puasa atau dia sedang makan seperti itu, yang disuruh atau disunahkan makan juga adalah rutop ini. Yang kedua adalah ketika dia akan bertemu dengan atau dia bertemu dengan Robnya dengan puasa tadi. Ini menarik. Jadi subhanallah, ternyata puasa adalah bentuk kegembiraan seorang muslim. Ya, puasa adalah bentuk kegembiraan seorang yang beriman. Karena apa? Perintahnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Panggilan sayangnya Allah kepada orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ pesannya Allah apa? Pesannya orang-orang yang beriman, ya. Aku wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kalian atau orang-orang terdahulu sudah juga aku wajibkan berpuasa seperti halnya kalian, kata Allah begitu. Yang menariknya, dalam puasa itu memang ada kegembiraan. Kenapa kegembiraan? Baik, saya akan berikan teman-teman sekalian ilustrasinya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan ilustrasinya. Kalau Anda lagi ya sekolah atau mungkin zaman kita SD dulu, mungkin 30-40 tahun yang lalu ya, atau 23 tahun, yang masih kita tidak menggunakan pencetan bel gitu kan, atau apapun itu bentuknya. Ada satu waktu yang kita paling suka setiap hari. Ya, waktu tersebut yaitu waktu saat bel, atau mungkin kalau di sekolah saya dulu tuh itunya apa tuh namanya, besi gitu kan, besi dipukul teng 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 gitu kan, besi dipukul, ya. Kenapa? Itu waktu istirahat. Kenapa waktu istirahat menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena waktu istirahat adalah saat kita bermain, kita ketemu teman, kita makan, ya, kita bahagia, pokoknya bahagialah karena sudah letih dengan pelajaran atau capek dengan begitu banyak pelajaran, katakan seperti itu. Maka sebenarnya Ramadan adalah bulan mengistirahatkan diri. Itu sebabnya bukannya bikin bahagia. Jadi 11 bulan kita sudah berpuasa, sudah makan terus, kita makan terus, ya. Dan akhirnya diwajibkan sama Allah, ya, untuk kita tidak makan. Jadi karena kalau disuruh makan terus, manusia itu pasti makan. Kenapa manusia bukan terus makan? Karena dia punya nafsu, ya. Supaya tidak terus-terusan katakanlah makan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, mewajibkan tidak makan yang namanya puasa, dan dapat juga reward dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasa dari semua kebaikan yang kita lakukan, maka puasa ini tidak jelas kebaikannya berapa. Kenapa nggak jelas? Karena memang kata Allah apa? Puasa ini untukku, aku sendiri akan membalasnya, kata Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya ketika datang Ramadan seperti ini, kita harusnya punya sifat, sikap, dan behavior yang bahagia, gembira.